Mungkin setelah ini ada lagi yang masuk kuliah masuk mata kuliah lain gitu ya. Oke, jadi hari ini tugasnya udah saya terima. Jadi ada sebagian di classroom sudah mengumpulkan. Kemudian ada juga yang di WhatsApp ya. Walaupun sebenarnya saya lebih lebih memilih untuk melihat tugas itu di classroom seperti yang saya kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian kemarin ya. Jadi kalau waktu WhatsApp itu biasanya suka tenggelam, takutnya tidak terbaca gitu. Jadi nanti ketika saya merekap nilai tidak ada gitu nilainya seperti itu. Oke, baik, hari ini kita masuk ke materi mengenai karakteristik. Jadi karakteristik dan bentuk morfologi dari sungai. Nah, saya rencananya mau ada dua materi, begitu ya. Nanti kita lihat apakah sempat ya. Karena ini masih ada teori dan juga masih ada sedikit nanti hitungan di materi yang kedua. Gitu. Jadi yang materi pertama adalah karakteristik dan morfologi sungai, kemudian yang kedua nanti adalah tentang hidrolika dan saluran penampang dari sungai gitu. Kalau memang sempat nanti saya lanjut ke materi yang kedua. Nah, ini eh, terkait dengan siklus hidrologi, jadi bagaimana sungai itu terbentuk ya, tidak terlepas dari siklus hidrologi. Ya sudah tahu lah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Jadi tentang bagaimana terjadinya hujan sampai turun, kemudian ada yang masuk ke dalam tanah, ada juga yang jatuh di atas permukaan sungai secara langsung, seperti itu. Kemudian siklus itu akan berulang secara terus-menerus. Nah, nanti dari situ terbagi menjadi beberapa jenis aliran dari masuknya air hujan tadi. Ada yang dari permukaan, kemudian ada yang masuk ke aliran antara. Nah, aliran antara ini masih di bawah permukaan tanah, tapi masih di atas level muka air tanah. Kemudian juga ada yang masuk ke dalam aliran dasar, kita sebut aliran air tanahnya. Nah, kemudian tadi juga ada yang masuk jatuh langsung ke permukaan sungai. Nah, dari seluruh aliran ini nanti akan menjadi satu eh, debit yang ada di sungai tersebut, seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita lihat, nah di sini ada bentuk dan morfologi sungai. Ini bisa dilihat ya. Kalau di sini kita lihat ada sungai yang awalnya mungkin bentuk awalnya tidak seperti ini ya, tapi karena adanya proses erosi, kemudian sedimentasi, maka terbentuk yang namanya meander di sini atau sungai yang berkelok. Ini sungai yang berkelok ini kita sebut meander sungai. Nah, ini disebut morfologi sungai yang mana kalau dipelajari secara keseluruhan dapat membantu untuk melihat bagaimana profil dan situasi sungai tersebut secara keseluruhan. Nah, dari sini juga akan terlihat bagaimana sejarah terjadinya sungai, di mana sungai itu adalah suatu proses yang berubah terhadap waktu. Itu. Jadi semakin lama bentuknya semakin berubah. Tadi. Nah, kita masih teori ya. Jadi di sini ada jenis untuk morfologi sungai. Yang pertama ada alur bercabang. Alur bercabang kalau kita lihat awalnya sungai tersebut lurus, kemudian seperti terbelah, bercabang begitu, kemudian nanti akan menjadi satu lagi di sini. Nah, di sini salah satu penyebabnya adalah tingginya sedimen dasarnya, sehingga sungai itu tidak mampu mengangkut si sedimen itu. Jadi menumpuk dan menyebabkan seolah-olah terlihat sungainya itu seperti terbelah, seperti bercabang. Kalau sungai yang besar mungkin kelihatannya seperti pulau begitu ya, kayak pulau-pulau di tengah sungai. Nah, yang tadi ini saya jelaskan di awal, ada sungai bermeander. Nah, ini terbentuk oleh adanya pergerakan akibat arus sungai terhadap formasi dan juga bentuk lengkungan sungai.
Nah, kalau dilihat di sini ada gambar tampak atasnya, kemudian ada potongan A, potongan B, dan potongan C. Nah, kalau kita lihat di potongan A, di sini endapannya itu ada di sudut bagian dalam, seperti ini. Kemudian yang B itu tadi endapannya di tengah. Kalau kita lihat potongannya, nah dia seperti ini, menumpuk di tengah. Kemudian yang C di sini ada endapan di pinggir seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut tentang meander sungai, nanti kita harus melihat berapa panjang meandernya, kemudian berapa jari-jari meander, kemudian amplitudo, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan morfologi sungai, jadi sungai itu terbagi menjadi ada yang disebut dengan sungai yang memiliki tampungan besar, ada sungai yang memiliki tampungan kecil. Nah, di mana kalau kita melihat perbandingan antara lebar eh, sungai dengan lebar aliran pada saat banjir, kita dapat mengetahui berapa nilai entrapment ratio atau IR-nya. Nah, IR ini adalah perbandingan antara lebar sungai pada saat banjir, jadi pada saat muka air tinggi, dibandingkan dengan lebar sungai. Nanti dapat berapa nilai rasionya atau perbandingannya. Nah, kalau dibagi dalam beberapa jenis ya, di sini kita lihat kalau yang termasuk dalam kategori sungai yang berparit besar itu adalah jenis sungai yang di tipe A, tipe F, dan tipe G. Di mana kalau kita perhatikan, di sini nilai entrapment rasionya berkisar antara 1 sampai 1,4. Nah, yang biru ini adalah kondisi level muka air sungai pada saat normal. Kemudian yang garis putus-putus adalah kondisi pada saat level muka air banjir, jadi pada saat muka air tinggi. Di sini terlihat bahwa pada saat level muka air tinggi, si sungai ini masih mampu menahan debit tersebut. Nah, makanya dia masuk ke dalam aliran sungai yang berparit besar. Kemudian yang berparit tengah, nah ini nilai-nilai entrapment rasionya sekitar 1,4 sampai 2,2. Nah, ini em, pada saat muka air banjir, dia lebih jauh, selisihnya jauh dengan muka air normal ya, tapi masih bisa ditampung oleh sungai tersebut. Jadi untuk aliran berpertengah ini perpindahan ya, seperti perpindahan dari sungai yang memiliki parit besar ke sungai yang berparit kecil gitu. Jadi tengah-tengah. Kemudian yang terakhir ini ada sungai yang tipenya berparit kecil. Nah, ini nilai entrapment rasionya di atas 2,2. Nah, kalau kita perhatikan pada saat normal yang berwarna biru dibandingkan dengan saat banjir, si sungai ini tidak bisa menahan level pada saat banjir. Jadi airnya itu seperti meluap meluap ke kiri dan kanan ya. Nah, kalau yang E ini malah dia seperti tak hingga gitu, nggak tahu sampai mana level muka banjirnya. Sedangkan si sungainya hanya mampu menampung sebesar ini. Nah, jadi dia disebut masuk kategori aliran sungai yang berparit kecil. Nah, ini mewakili tipe sungainya, tipe sungai yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana proses aluvial dan pembentukan dari sungai itu sendiri. Nah, di sungai itu terbagi menjadi beberapa zona. Ada yang disebut zona pemasok sedimen karena dia letaknya di bagian hulu ya, bagian hulu dan bentuknya itu biasanya kalau di hulu cenderung sedikit lebih curam, lebih curam, kemudian kemiringan yang memanjang dan butiran sedimen yang lebih besar. Nah, ciri lainnya kalau di bagian hulu itu aliran sungainya itu mengalir lebih deras dengan kecepatan yang tinggi. Nah, karena itulah makanya di bagian hulu itu biasanya kalau misalkan ekosistem lahannya itu kurang bagus, banyak terjadi erosi, erosi dari dinding sungai atau tebing sungainya.
Nanti dari hulu eh, erosi tadi akan menyebabkan sedimentasi yang terbawa sampai ke bagian tengah dan hilir. Seperti itu. Nah, ini ya masuk ke zona transportasi sedimen. Jadi di sedimen itu ada yang disebut transportasi sedimen. Nah, di mana di sini sedimen dari hulu tadi akan terdistribusi sampai ke hilir. Tuh. Nah, kemudian mulai di area ini juga mulai terbentuk meander sungai ya. Jadi mulai ada sungai yang berbelok-belok seperti itu. Kemudian masuk ke zona pengendapan. Nah, ini sudah dekat dengan area hilir. Nah, di sini juga banyak satwa liar ya umumnya ya. Satwa liar yang berkumpul di sini. Nah, yang terakhir adalah dataran banjir sudah masuk muara. Nah, sedimen yang tadi berasal dari bagian hulu, kemudian bagian tengah, ini akan diendapkan biasanya di sini, di dekat muara. Nah, makanya biasanya kalau dekat muara itu, kebanyakan level sungainya itu sudah membesar, begitu ya, sudah membesar karena dia sudah mau masuk ke muara. Kemudian area kiri kanannya itu sudah hampir sama dengan level muka airnya. Karena terkumpul sedimen tadi ya, terkumpul sedimen sehingga level muka airnya menjadi lebih tinggi. Biasanya kalau tinggi ya itu sering terjadi bisa genangan, bisa banjir. Tuh. Nah, kemudian tadi ada namanya sistem fluvial tadi ya atau pembentukan dari sedimen yang mana dia bisa berasal dari erosi atau lepasnya material dasar dari tebing sungai seperti ini, erosi dari sungai. Kemudian eh, terjadi transportasi sedimen yang mana membawa material hasil erosi tadi. Nah, kemudian dari transportasi sedimen mengalir menjadi ada namanya istilahnya deposisi atau akumulasi atau kumpulan material dari hasil transportasi sedimen tadi ya. Hmm. Iya. Nah, untuk Kalau bentuk tidak ada yang nyelimutin. Nah, untuk bentuk fluvialnya sendiri atau pembentukan sedimen tadi, kalau kita tinjau berdasarkan prosesnya, proses eh, proses aluvialnya, yang pertama ada yang disebut dengan kipas aluvial. Nah, di sini jenis sedimennya itu biasanya adalah jenis kerikil atau gravel dan pasir, yang mana terjadi pada mulut jeram atau lembah dari suatu pegunungan. Jadi dia membentuk seperti kipas begitu. Jenis. Kemudian yang kedua ada yang namanya jenis crevices play. Nah, di sini kalau misalkan ada sungai, kemudian yang namanya crevices play itu dia akan keluar sedimennya itu akan keluar dari jalur sungai. Jadi dia berbelok ke daratan. Nah, itu di area ini. Jadi luapannya itu biasanya terjadi pada bagian tanggul yang rendah gitu. Jadi keluar ke daratan masuk. Kemudian jenis lain, kalau misalkan sedimen itu menumpuk, lama-lama dia bisa membentuk seperti tanggul ya. Jadi sedimen itu saking banyaknya, lama-lama dia membentuk tanggul alam seperti ini. Nah, ini berupa tanggul memanjang nanti. Jadi seperti tanggul alami ya, jadi dibentuk sendiri. Nah, tanggul alami ini strukturnya berlapis karena terbentuk oleh endapan sedimen yang terjadi akibat kecepatan aliran yang sudah turun. Jadi sungai itu sudah tidak mampu lagi membawa sedimen itu, kemudian menumpuk dan membentuk tanggul alam seperti ini. Nah, kalau ini jenis aluvial yang dibatasi lereng yang curam. Lereng yang curam dibatasi dengan lereng yang landai sebentar. Hmm.
Nah, mungkin yang sering kita lihat di sini itu jenis aluvial yang membentuk meandar sungai tadi ya. Jadi di belokan sungai akibat adanya sedimentasi dari proses aluvial tadi itu membentuk seperti istilahnya point bar lah kayak gini. Jadi eh, sedimen yang tidak terendam air, nah itu terbentuk istilahnya point bar. Jadi dia akan berbelok seperti ini sungainya. Nah, sekarang kita masuk ke skema dari sistem das atau sistem daerah aliran sungai. Nah, berbicara tentang sistem das, kalau misalkan nanti buat apa gitu ya, sebenarnya kita menghitung eh, sistem das dari suatu aliran sungai. Jadi nanti yang kita harapkan itu hasilnya adalah berupa hidrograf banjir untuk suatu titik yang ada di das tersebut. Nah, yang mana dalam membentuk hidrograf ini kita harus tahu nanti eh, intensitas hujannya, intensitas hujan. Kemudian, nah ini kita sebut inputnya, intensitas hujan ini itu berapa. Kemudian nanti dari sistem das itu secara keseluruhan, nanti dari bagian hulu dan hilir itu kita harus tahu berapa luas dasnya, berapa panjang sungainya, berapa banyak anak sungai yang ada. Nah, kemudian nanti dari situ kita buat hidrograf banjir untuk kawasan das tersebut. Nah, terus terang saya pun secara detail sebenarnya untuk pembuatan hidrograf karena ini sebenarnya perlu bacaan dari beberapa stasiun hujan ya. Jadi beberapa stasiun kita harus tahu bacaan stasiun hujan di kawasan das itu. Nah, umumnya untuk das yang ada di Kalimantan biasanya bacaan dasnya itu ada hanya satu atau dua bacaan stasiun saja ya. Jadi untuk kawasan das, misalnya das Sungai Kahayan gitu. Nah, itu kemudian diolah sampai nanti dapat hidrograf banjir. Nah, kaitan dari bacaan eh, hidrograf banjir tersebut terhadap bentuk das, di sini bisa kita lihat untuk gambar yang pertama, di sini ada debit, kemudian ini adalah waktu. Nah, di sini ada dua grafik. Yang satu berasal dari hidrograf untuk das yang cenderung lebih kecil dengan anak sungai yang lebih pendek. Kemudian yang kedua itu adalah das yang memiliki area lebih panjang, tetapi di sini untuk debitnya mencapai puncak itu lebih lama. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu sekalian, apa pengaruh dari bentuk das ini terhadap bentuk hidrografnya? Kalau yang pertama, dalam waktu yang singkat, itu sudah tercapai debit maksimum, sedangkan gambar yang kedua perlu waktu yang lebih lama untuk mencapai debit maksimum. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Kenapa bisa berbeda tuh? Mungkin Bu, mungkin karena bentuk aliran sungainya yang lebih pendek waktunya itu karena lebih banyak Bu. Sedangkan yang cepat itu lebih sedikit jalur sungainya itu Bu. Yang lebih cepat, yang ini ya, Betul Bu. gambar satu. Ya, ada lagi yang mau memberikan pendapat? Gimana?
Ya, jadi tadi tanggapan dari Mas Laurentius. Nah, kalau kita lihat yang gambar pertama di sini untuk dasnya itu lebih pendek ya, lebih kecil, sehingga ketika ingin mencapai debit maksimum di suatu titik tertentu itu lebih cepat karena panjang sungainya yang lebih pendek. Gitu. Sedangkan yang kedua, kalau kita mau mengukur debit maksimumnya, itu perlu waktu yang lebih lama dikarenakan sungainya lebih panjang gitu dan juga debitnya lebih kecil, debit puncaknya akan lebih kecil dibandingkan yang gambar pertama karena waktunya lebih panjang tadi ya. Nah, kemudian di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk daerah aliran sungai yang bentuknya lebar, debit aliran puncak itu akan lebih tinggi dibandingkan daerah aliran sungai yang bentuk panjang. Nah, ini ya. Yang pertama, ini hidrografnya lebih cepat dalam waktu 1 jaman aja dia sudah mencapai debit di hampir 40 meter kubik per detik. Sedangkan untuk yang B, di sini mencapai debit puncak pada saat 4 jam ya. Itu pun debitnya hanya 20 meter kubik per detik. Nah, bagaimana kalau kondisinya ada dua das seperti ini? Jadi ada yang kecil, ada yang panjang begini ya. Nah, kalau seperti ini, kita bisa pisahkan menjadi dua area, C1 dan C2. Nanti hidrografnya juga ada dua. Baru nanti kemudian disatukan, dibuat rata-ratanya. Seperti itu. Itu untuk das dari dua, dua jenis das yang berbeda tadi. Tuh. Nah, karena tadi ya, kalau misalkan das yang bentuk memanjang seperti ini, waktu untuk terjadinya akumulasi atau kumpulan aliran sampai dia menjadi banyak atau penuh itu eh, akan lebih lama. Begitu, karena sehingga menyebabkan hidrografnya cenderung lebih landai. Jadi lebih 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 datar seperti ini. Nah, kemudian kaitannya lagi, kalau misalkan das yang mempunyai anak sungai lebih banyak, itu juga akan mempercepat waktu eh, waktu debit puncaknya dibandingkan das yang memiliki anak sungai lebih sedikit. Seperti itu. Karena air itu akan lebih cepat mengalir melewati si anak sungai tadi ya, ketimbang yang anak sungainya lebih sedikit. Kalau misalkan anak sungai lebih sedikit seperti ini, ketika ada air di permukaan tanah, dia akan perlu waktu lebih lama sampai mengalir ke anak sungai atau ke sungai utama. Sehingga untuk mencapai debit puncak juga akan lebih lambat gitu. Nah, ini tugas kemarin ya. Kalau di reguler saya jadikan tugas kelompok, tapi kemarin yang RPL dan reguler saya minta satu orang buat 6 makalah. Sudah semua ya dikumpul Bapak Ibu ya. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Untuk materi saya share di Classroom ya. Nanti silakan dicek. Jadi materi dari awal nanti sampai eh, materi selanjutnya nanti akan saya share di Classroom saja. Jadi supaya tidak hilang gitu. Biasanya kalau di WhatsApp itu bisa hilang ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja untuk pertemuan pagi hari ini ya. Saya mau screenshot dulu ya. Silakan dinyalakan kameranya. Oke. Mungkin ada yang masih izin ya. Tadi ada yang lagi ada kegiatan. Nah, jadi tidak apa-apa. Jadi saya izin untuk screenshot yang hadir saat ini. Oke.
Bentar. Ada yang baru masuk. Oke, silakan kalau yang baru bergabung bisa dinyalakan dulu. Saya mau izin untuk screenshot ya. Oke, satu, dua, ya. Izin Bu, Ya, lagi di perjalanan pengawalan rombongan jemaah haji Bu, makanya oh iya Pak. Oh iya, Bu hari ini ya Pak ada ya. hilang sinyal karena di jalan. Iya, tadi kalau nggak salah tuh Nggih. di mana Pak? Yang kalau Palangka ini di kantor wali kota tadi saya lihat itu Oh pagi-pagi. iya. Tapi di Lamantau ada 50 orang jemaah Bu. Antar ada Iya. 2 bis besar ya. Oh, diantar ke mana itu Pak? Ini sambil di kendaraan Oh ke iya. Banjarmasin, Embarkasi Oh, Banjarmasin. Banjarmasin. Iya, iya, Tapi Embarkasi Banjarmasin. istirahatnya di Palangka dulu ya. Iya. Nggih, siap. Oke, baik. Oke, kalau begitu silakan Siap Bapak Bu. Ibu melanjutkan untuk kegiatannya hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi kalau tidak ada halangan di Sabtu depan ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti saya share wabarakatuh. di Classroom materinya Bapak Ibu. Terima kasih. Siap, Nggih, Ibu. siap. Makasih. Bu.